Salam, salam semangat, selamat pagi Senin bagi kita semua. Biarlah seluruh persiapan yang kita hendak lakukan hari ini sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mempersiapkan hidup dan kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, kita pula akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini didasari oleh kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 20. Silahkan Bapak Ibu membacanya terlebih dahulu, lalu setelah itu baru melanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah membuat janji dalam hidupnya. Ya, artinya siapakah kita yang tidak pernah mengatakan sebuah janji? Ambil contoh, saya akan datang ya. Nah, membuat janji Bapak Ibu dan Saudaraku ya, itu mudah. Tetapi kemudian menepatinya itu yang banyak kita tidak bisa menepati janji itu. Ya, kita bisa lihat kembali kehidupan kita, berapa janji yang bisa kita penuhi dan berapa janji yang tidak bisa kita penuhi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh Bapak Ibu, bagi yang muda begitu, yang ada dalam hubungan sebagai seorang kekasih, biasanya membuat janji itu untuk selalu saling bersama tanpa menyakiti. Nah itu siapa sih gitu ya? Atau dulu kita Bapak Ibu masih muda. Ambil contoh misalnya sebagai seorang mahasiswa ya, tentu akan membuat janji untuk rajin belajar. Ya, buat janji untuk rajin belajar ya, dengan tekun, dengan bertanggung jawab. Namun apakah janji itu bisa dilaksanakan secara personal ya? Bisa ditepati begitu ia belajar dengan tekun, dengan rajin. Nah, mungkin kita juga sudah pernah mengalaminya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, jadi persoalan berjanji ini ya tidak hanya secara personal, artinya kita pribadi, tetapi juga masuk atau ada dalam dunia akademik dan dalam dunia kerja. Ya, dalam dunia kerja misalnya sebelum memulai pekerjaan itu kita meneken perjanjian. Ya, kita buat perjanjian kerja yang akan kita laksanakan nanti. Sehingga kemudian kita diharapkan dapat memenuhinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita pada hari ini ya, Allah melalui Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel ketetapan dan peraturan yang harus ditaati oleh orang-orang Israel sebelum ia menampakkan diri. Yang dalam ayat kita ayat 10 itu dikatakan begini: suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ya, artinya Bapak, Ibu dan Saudaraku ya, Tuhan meminta agar di sekitar kaki Gunung Sinai itu ya, bangsa Israel ketika nanti Tuhan menampakkan diri kepada mereka, sungguh-sungguh dipersiapkan satu umat yang kudus. Karena itu kita membaca misalnya di sana di sekitar kaki Gunung Sinai itu dibuat batas agar mereka tidak menyentuh atau tidak meraba gunung tersebut. Nah, aturan ini tentu diberikan bukan tanpa alasan. Tentu ini diberikan untuk kebaikan bangsa, di mana secara jelas apabila mereka melanggar itu maka mereka akan mendapat hukuman, maka akan mati dikatakan dan binasa. Jadi di sini sebelum Allah memberitahukan peraturan tersebut ya,
Tuhan meminta bangsa Israel berjanji untuk melakukan setiap firman yang akan disampaikan. Baca kembali ayat 8 tadi, ya. Minta bangsa Israel berjanji. Dan bangsa Israel itu, ya Bapak Ibu dan Saudara, sama-sama berkata. Mereka mengetengahkan janji mereka dengan berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mereka membaca sampai akhir perikop, nampak bahwa bangsa Israel itu sungguh menepati janji mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sampai akhir perikop kita melihat bahwa bangsa Israel itu menepati janji mereka kepada Tuhan. Dan hal ini ya makin membuat Tuhan yakin. Sehingga dalam ayat 22 itu dikatakan, ya, Musa meyakinkan Tuhan dengan mengatakan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Jadi ada janji yang mereka ungkapkan dan ada kesiapan mereka untuk menepatinya ketika Tuhan hendak menampakkan diri. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menepati sebuah janji tentu dibutuhkan sebuah komitmen. Dan komitmen ini bukan komitmen biasa, tapi komitmen yang kokoh terhadap janji tersebut. Sekedar janji saja tidak cukup, ya. Dan gampang memang berjanji itu, Bapak Ibu dan Saudaraku. Janji bayar utang, gampang mengucapkannya, tapi komitmen menepatinya itu adalah perkara yang sulit. Sebab tanpa komitmen, maka kita akan abai, maka kita akan lalai akan pemenuhan terhadap janji-janji yang sudah kita buat. Komitmen membuat setiap orang mampu berdiri teguh terhadap janji dan tujuannya. Bahkan ketika harus diperhadapkan di tengah-tengah tantangan, kalau komitmen itu sudah dimiliki, tidak akan mengubah keberadaan sebuah janji. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini hari Senin, hari awal kerja, ya, mungkin ada janji yang sudah Bapak Ibu ungkapkan, katakan, ada janji pertemuan, ada janji kumpul, ada janji itu ini. Mari persiapkan diri untuk memenuhinya. Semangat bangun pagi, selamat menikmati hidup dan diberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah di surga, terima kasih Engkau tentu selalu memperkaya kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah kami hidup berdasarkan firman hari ini, dan kami siap untuk melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Hari ini adalah hari baru bagi kami, maka itu semangat baru biarlah memberkati kami. Percayakan kehidupan ini kepada kami ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom.